Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video berikut dengan baik ya. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Dengan demikian, badan akan terasa hangat dan kita tidak kedinginan. Kemudian, bagaimana dengan panci yang biasa kita gunakan di dapur? Panci terbuat dari logam, misalnya aluminium. Aluminium adalah penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik maupun kayu. Benda tersebut merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegang panci tersebut. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor maupun listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang kita panggang. Anak-anak tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya, setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Itulah benda-benda atau barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita biasa kita temui pada buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar terjadi ataupun cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar yang mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan yaitu pensil,
biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Kemudian krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk digunakan oleh anak-anak. Teknik kering yang ketiga yaitu menggunakan pulpen atau spidol. Digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Seperti pada gambar tersebut, yaitu ada tukang bakso tahu yang diambil oleh karya Arga Nugraha Muharam. Kemudian ada pun teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencernya. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Seperti gambar berikut, yaitu karya Widiatno. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir yaitu dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lainnya yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesannya ada dimensi. Selain teknik arsir, ada pun teknik blok. Teknik blok yaitu teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat bak, cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Adapun gambar contohnya yaitu teknik arsir karya Indra, teknik blok karya Umar _Fark atau peperangan, teknik sapuan cat air karya Vivan Wetoro, hiruk pikuk pagi di Danau Ranu, Kumolo, Gunung Semeru. Memahami gambar cerita. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari, yaitu yang pertama, harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Kedua, latar belakang cerita yang mendukung. Ketiga, gambar ilustri yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Seperti contoh pada cerita dongeng nganak, yaitu cerita pada Malin Kundang, yaitu cerita rakyat dari Sumatera Barat. Di sana terlihat jelas cerita gambar ceritanya yang menjelaskan bahwa si Malin Kundang sedang membentak ibundanya. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat gambar cerita yang baik dan benar, dan harus menggunakan teknik kering maupun teknik basah, juga kita membahas tentang barang-barang atau benda-benda di kehidupan sehari-hari kita yang bersifat konduktor maupun isolator. Sekarang kita akan membahas tentang masalah sosial di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik, dengan mudahnya masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusak atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, ataupun kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam.
Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tidak layak digunakan. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme atau makhluk hidup yang berada di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian, fasilitas umum biasanya kita gunakan dan disediakan oleh pemerintah untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai yaitu sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan sarana transportasi. Sedangkan gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Contoh sarana kesehatan yaitu rumah sakit, apotik, dan puskesmas. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum tersebut rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain adalah menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya mengendarai motor di trotoar ataupun jembatan penyeberangan. Memarkirkan kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, serta menyeberang jalan secara sembarangan dan tidak menggunakan jembatan penyeberangan ataupun melalui zebra cross. Hal tersebut yang telah Bunda jelaskan merupakan masalah sosial yang terlihat jelas di sekitar kita. Maka dari itu anak-anak, alangkah lebih baiknya kita sama-sama saling menjaga, baik itu fasilitas umum dan lingkungan kita, agar hak-hak orang lain tidak terhambat karena perilaku kita. Adapun tugas untuk anak-anak yaitu pada halaman 181. Pada bagian ayo mengamati. Anak-anak, perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Pada halaman 182, anak-anak akan menemukan sebuah tabel yang berisi nama alat dan bagiannya, bahan, kegunaannya, sifat hantaran, baik konduktor ataupun isolator. Ingat ya anak-anak, untuk konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu pada pegangan panci dengan bahan plastik. Kegunaan dari pegangan panci yaitu untuk membuka dan menutup tutup panci. Sedangkan sifat hantarannya yaitu termasuk isolator. Karena pegangan panci bersifat isolator yang berarti benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Silakan anak-anak isi kelima tabel yang kosong ini dan perhatikan benda-benda yang ada atau peralatan yang ada di rumah kalian. Oke anak-anak.
Sekian penjelasan materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.